Supercar adalah suatu mobil yang paling indah dan paling nyaman dipandang. Supercar akan selalu memiliki tampilan yang agresif dengan lekukan bodi yang begitu indah. Selain dari tampilannya, supercar akan selalu memiliki suara yang sangat merdu untuk didengar seperti ini. Keren dan merdu banget suaranya. Dan suaranya tersebut tentu aja berasal dari mesin yang sangat powerful yang digunakan di mobil tersebut. Namun ada satu hal yang menarik dari supercar ataupun hypercar yang ada di dunia ini. Mobil-mobil tersebut selalu menggunakan konfigurasi mid-engine atau mesin yang berada di tengah. Pertanyaannya, kenapa supercar menggunakan tata letak mid-engine? Dalam sejarahnya, mobil dengan tata letak mid-engine telah ada dalam balapan mobil sudah sejak lama. Walaupun tidak diketahui secara pasti siapa yang memulai konfigurasi mid-engine ini, namun kita bisa melihat dari tim Auto Union dari tahun 1930-an yang secara sejarah terekam menggunakan mobil dengan tata letak mid-engine. Pada waktu itu, tim ini balapan dengan mobil kecil berkapasitas 500cc, di mana pembalap seperti Stirling Moss membuat nama besar dalam Formula 3 pada akhir tahun 1940-an dan awal 1950-an yang semuanya adalah mobil dengan mesin tengah. Setelah kesuksesannya dengan konfigurasi mid-engine langsung menjadi fenomena dan berlanjut sampai ke mobil-mobil eksotis seperti Ferrari dan Lamborghini. Untuk memperjelas, apa itu mid-engine? Jadi secara sederhana, mid-engine adalah mesin yang ditempatkan di antara sumbu roda depan dan belakang, yang biasanya di belakang pengemudi tetapi di depan roda belakang. Contoh klasik dari supercar yang menggunakan konfigurasi mid-engine adalah Ferrari 488, Lamborghini Huracan, dan McLaren 720S. Lalu apa keuntungan mid-engine? Banyak yang berpendapat mid-engine ini semua tentang momen inersia rendah. Tetapi pada dasarnya jika kita memusatkan semua massa di tengah mobil, mobil tersebut akan menjadi lebih gesit. Contoh kasarnya gini nih. Bayangkan jika kalian memiliki sebatang gagang sapu dengan dua beban di ujungnya. Dan jika kalian ingin melempar gagang sapu tersebut akan terasa cukup berat. Tetapi jika kalian menempatkan beban tersebut di tengah, maka hal tersebut akan memiliki efek massa di satu tempat aja. Yang berarti massa tentu aja akan berkurang, sehingga gagang sapu tersebut akan terasa lebih ringan dan tentu aja dapat dilempar lebih jauh daripada gagang sapu yang memiliki beban di belakang dan di depan. Nah, hal ini sama dengan di mobil. Jika menggunakan mid-engine, mobil akan menjadi lebih gesit. Namun pada saat yang sama, selalu ada hal antara kelincahan dan stabilitas, yang berarti ada suatu hal yang harus dikorbankan, yang mana mobil menjadi sulit dikendalikan jika menggunakan mid-engine. Ya, meskipun untuk supercar modern yang menggunakan mid-engine saat ini sudah lebih baik dalam hal pengendalian, namun tetap aja, mobil dengan mid-engine tidak bisa mendapatkan pengendalian yang sempurna seperti mobil front engine. Dan inilah alasannya kenapa Lamborghini atau Ferrari cukup sulit untuk digunakan, khususnya untuk mengeluarkan performansnya. Kemudian selain alasan teknik yang ada juga faktor pemasaran. Mobil dengan konfigurasi mid-engine akan terlihat keren. Kenapa? Ya karena mid-engine akan memiliki konfigurasi powertrain yang sama dengan mobil balap tercepat di dunia. Jadi ada banyak alasan dibalik popularitas mid-engine. Selain itu, yang kita semua pasti sudah tahu, supercar selalu terbuat dari bahan yang ringan dan sangat kuat, yang mana biasanya sasisnya aja terdiri dari rangka aluminium atau titanium yang ringan dan panel-panelnya terbuat dari serat karbon atau bahan komposit ringan lainnya. Oleh karena itu, menjadi penting bahwa mesin sebagai entitas terberat dari semuanya, yang berarti nih beratnya harus didistribusikan secara merata ke as roda sehingga tidak ada yang salah saat berbelok tajam. Kemudian dengan mid-engine ini juga sedikit membantu dalam menjaga mobil tetap menyentuh tanah karena hukum aerodinamika, yang berarti ketika mesin yang memiliki berat di tengah dapat mendorong roda belakang mobil lebih sempurna dan mobil akan mendapatkan lebih banyak traksi. Dengan demikian, mid-engine dapat menghindari lock up atau selip pada roda belakang yang pada akhirnya akan menghasilkan kecepatan menikung yang tinggi jika dibandingkan dengan mobil bermesin depan yang sebagian besar bobotnya berada di bagian depan, sehingga roda belakang akan kehilangan traksi dan akhirnya tergelincir. Kemudian selain itu, rem juga akan bekerja dengan baik. Kenapa? Ya karena dengan distribusi berat yang seimbang, semua roda akan mendapatkan traksi yang lebih baik saat pengereman, khususnya hard brake. Dan dengan mid-engine dapat mengurangi resiko understeer, di mana kendaraan terus melaju lurus saat mencoba berbelok, atau oversteer, di mana bagian belakang kendaraan kehilangan traksi dan meluncur keluar dari jalur.
Dan yang terakhir, bagian depan mobil juga akan memiliki ruang untuk memiliki crumple zone jika terjadi tabrakan. Jadi kesimpulannya, semua ini tentang mengejar distribusi berat yang optimal. Karena dengan distribusi berat yang optimal, supercar mid-engine dapat mengambil tikungan dengan lebih tajam dan stabil. Dan juga pada kecepatan tinggi, handling yang superior ini sangat penting. Karena dengan distribusi berat yang seimbang ini akan membantu menjaga kestabilan kendaraan, mengurangi resiko terbalik atau tergelincir. Lalu dengan desain mid-engine, supercar juga dapat mendapatkan downforce dari aerodinamika dengan sempurna. Jadi dengan tata letak mesin mid-engine, insinyur dapat mendesain bagian depan mobil untuk mengarahkan aliran udara dengan lebih efisien, menciptakan lebih banyak downforce tanpa meningkatkan drag. Yang berarti mobil lebih stabil pada kecepatan tinggi dan dapat mengambil tikungan dengan lebih cepat dan aman. Dan saat ini, desain mid-engine telah digunakan pada mobil sport Chevrolet Corvette, Lamborghini Huracan dan Aventador, semua model McLaren, serta Ferrari F8 dan 296. Lalu pertanyaan lainnya, kenapa supercar layaknya AMG GT-R ataupun BMW M8 tidak menggunakan mid-engine, padahal statusnya supercar? Untuk AMG GT-R sebenarnya mobil ini menggunakan tata letak mid-engine, yang mana mesin sebenarnya berada di belakang gandar depan, tetapi di depan pengemudi, bukan di belakang. Lalu kenapa bentuknya seperti itu, bukan seperti McLaren, Lamborghini ataupun Ferrari? Sebenarnya ada beberapa kendala pengemasan dengan mobil mid-engine yang tidak disukai oleh beberapa pembuat mobil. Dan untuk sebagian besar mobil jalan raya modern, kemasan dan estetika lebih mendorong desain daripada performa. Jadi sangat sedikit mobil yang dibuat murni untuk performa. Dan Mercedes memiliki prioritas lain, yang mana AMG GT-R lebih tentang membuat pernyataan daripada tentang performa terbaik, dan juga AMG GT-R semua tentang histori. Jadi sangat penting bagi Mercedes untuk mengetahui dan memahami bahwa GT-R terkait erat dengan SLR. Ini adalah pemenang balapan di masa lalu. Dengan demikian, mesin depan bukanlah pilihan untuk mempertahankan histori. Lalu bagaimana dengan BMW M8? Faktanya, BMW M8 juga bukan mobil dengan performa tinggi. Ini adalah versi hot rod dari mobil performance BMW lainnya. BMW sudah membuat sebuah coupe mewah yang sporty dengan kode G14, G15, dan G16. Ini berarti bahwa M8 cukup murah untuk dibuat jika dibandingkan dengan tipe lainnya. Kenapa bisa lebih murah? Ya, karena BMW hanya tinggal melakukan tuning dengan mobil yang sudah mereka miliki. Dan jika BMW ingin menggunakan tata letak mid-engine di BMW M8, ini tentu aja BMW akan membutuhkan desain ulang yang lengkap. Yang pada akhirnya BMW M8 adalah supercar versi murah dari jajaran supercar BMW lainnya. Terlebih lagi, saat ini BMW tidak membuat mobil sport yang benar-benar sporty, karena semua model kelas atas mereka hanyalah mobil biasa dengan tuning-tuning aja. Terakhir kali BMW membuat mobil sport adalah M1. Jadi pada akhirnya, kenapa tidak semua pabrikan menggunakan mid-engine untuk supercar mereka? Ya karena kerumitan dan biaya produksi yang mahal. Ya walaupun demikian, hari ini hampir semua supercar terkemuka menggunakan tata letak mesin mid-engine. Ya ini dilakukan tidak hanya karena distribusi berat yang optimal, tetapi juga karena memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan responsif. Jadi itulah kenapa banyak supercar menggunakan tata letak mesin mid-engine. Keseimbangan, handling, akselerasi, dan aerodinamika yang superior membuatnya pilihan ideal untuk kendaraan performa tinggi. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.